Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad amarana Allah ta'ala bitaqwahu haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa masih memuji, mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga detik ini. Dan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diizinkan untuk kembali hadir dalam rangka bertadarru', dalam rangka bersimpuh, mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ritual ibadah Jumat. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan dan juga atas semua kondisi yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Salat serta salam senantiasa juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang baik dalam menjalankan kehidupan di dunia. Dan pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita kembali bermuhasabah, kembali kita bercermin atas diri kita masing-masing, berbagai macam kekurangan yang kita sudah lakukan di hadapan Allah. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam keburukan-keburukan, atas berbagai macam keberanian dan kelancangan kita dalam mengingkari ataupun enggan terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk kita. Maka sejatinya kita adalah hamba yang lemah, yang tidak akan mampu mengikuti, tidak akan mampu untuk menetapi jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan darinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang memiliki semangat kebaikan. Agama Islam adalah agama yang memiliki semangat untuk menebarkan keselamatan, menebarkan keadilan dalam semua sisi dan aspek kehidupan manusia. Termasuk juga yang sudah diberikan arahan oleh Islam adalah bagaimana manusia berinteraksi dengan alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Islam telah memberikan arahan-arahan. Islam telah memberikan panduan-panduan dan juga bagaimana rambu-rambu kita ketika berinteraksi dengan alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Islam memandang bahwasanya faktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Allah menyampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang di muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Al-Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, ketika menafsiri ayat ini beliau menyampaikan, fal khalifatu Adam wa khalifatuhu qiyamuhu bitanfidhi muradillahi ta'ala min ta'miril ardi bil ilhami aw bil wahyi wa talqini dzurriyyatihi muradallahi ta'ala min hadzal alamil ardi. Beliau menyampaikan yang dimaksud dengan khalifah pada ayat tersebut adalah Adam alaihissalam, dan yang dimaksud dengan kepemimpinan Adam adalah bagaimana dia menegakkan, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di bumi ini berupa pemakmurannya melalui ilham dan juga wahyu, serta Adam
memberikan arahan kepada anak cucunya bagaimana cara menjadi pemimpin dalam mengelola bumi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dari sini kita memahami, diharapkan akan muncul rasa tanggung jawab paling tidak secara moral ketika manusia memahami bahwasanya pengelolaan bumi dan dengan segala macam sumber daya alamnya bukan hanya berlandaskan semangat untuk mendapatkan materi, akan tetapi juga ada semangat rohaninya di situ. Sehingga manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat atas apa yang sudah dia lakukan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Atas semua tindak tanduknya ketika dia hidup dan memanfaatkan nikmat Allah berupa alam yang telah Allah ciptakan ini. Maka tidak diperbolehkan seseorang melakukan tindakan-tindakan atas sumber daya alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan cara yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Allah menyampaikan dan infakkanlah dari apa yang kalian telah dijadikan pemimpin atasnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi menyampaikan dalilun ala anna aslal mulki lillahi subhanahu wa ta'ala wa anna al-'abda laysa lahu fihi illa tasarruf alladhi yurdillaha fayuthibuhu ala dhalika bil jannah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan ketika Allah menyampaikan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin, dan infakkan dari apa yang kalian telah dijadikan pemimpin. Kalian telah dijadikan pemimpin. Imam Qurtubi menyampaikan ini dalil bahwasanya hukum asal kepemilikan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba tidak memiliki sedikit pun dari bagian di bumi ini kecuali hanya sebatas pengelola. Tentu saja dengan cara yang membuat ridho pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan surganya bagi orang yang sudah mengelola buminya Allah dengan apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahmatullah. Hukum asalnya manusia diperbolehkan untuk mengeksplor, untuk memanfaatkan semua sumber daya alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29. Allah menyampaikan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwasanya manusia boleh memanfaatkan semua sumber daya alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di buminya Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22 Allah menyampaikan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah menyampaikan dan dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan langit sebagai bangunan dan menurunkan dari langit air, lalu dia keluarkan dengan air tersebut berbagai macam buah-buahan. Fungsinya apa? Rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai hasil yang bisa kalian nikmati. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat 80 sampai 81, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan yang artinya adalah dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Dari kulit hewan menjadi rumah yang kalian bisa tempati saat safar ataupun saat mukim. Dan juga dari bulu domba, bulu onta, dan bulu-bulu yang lainnya menjadi perabot dan juga perhiasan hingga waktu yang terbatas. Dan Allah menjadikan bayangan dari yang Dia ciptakan dan menjadikan untuk kalian gunung sebagai tempat berlindung dan menjadikan pakaian yang menjaga kalian dari panas dan hal yang tidak menyenangkan. Demikian Dia sempurnakan kenikmatannya untuk kalian, semoga kalian berserah diri.
Maka dari ayat-ayat tersebut kita faham bahwasanya semua sumber daya alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini hukum asalnya adalah kita manfaatkan. Manusia punya hak untuk memanfaatkan, mengelola dan mengeksplornya. Akan tetapi perlu kita fahami bahwasanya mengeksplor dan memanfaatkan sumber daya alam ini harus berlandaskan beberapa kaidah. Di antara kaidah yang pertama, manusia harus memperhatikan asas secukupnya dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 142 telah menyampaikan kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah menyampaikan makanlah dari buah tersebut ketika dia berbuah dan berikan haknya pada hari panennya wa la tusrifu dan jangan berlebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam semua hal, termasuk juga dalam memanfaatkan dan mengeksplor sumber daya alam. Dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang mana beliau menyampaikan suatu ketika Nabi SAW melewati sahabat Sa'ad, yang ketika itu sahabat Sa'ad sedang berwudu. Kita tahu bahwasanya berwudu adalah salah satu perintah Allah. Berwudu adalah ibadah, namun dia menggunakan sumber daya alam yaitu air. Maka ketika melihat sahabat Sa'ad itu sedang berwudu, maka kata Nabi SAW ketika melihat Sa'ad berwudu, beliau menyampaikan, ma hadza saraf. Wahai Sa'ad, apa-apaan bentuk berlebihan ini? Kata Nabi SAW. Maka kata sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, afil wudu'i israf. Wahai Nabi, apakah orang sedang berwudu ada sisi berlebihannya? Maka kata Nabi SAW, na'am. Wa in kunta ala nahrin jar. Tentu saja. Dalam berwudu ada bentuk berlebih-lebihan. Bahkan meskipun engkau berwudu di tepian sungai. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menjadi landasan di antara asas dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah dengan asas secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merusak terhadap alam tersebut. Sehingga seorang muslim selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan dari ekosistem alam yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 56 menyampaikan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Yang artinya, dan janganlah kalian merusak di muka bumi ini setelah diperbaiki. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan keinginan yang kuat. Allah menyampaikan, jangan rusak bumi setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini dari berbagai macam kerusakan dan penyakitnya. Kemudian ada manusia-manusia yang merusaknya, maka sungguh bertentangan dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau menyampaikan, yanha ta'ala 'anil ifsad fil ard wa ma adarrahu ba'da al-islah. Fa innahu idza kanatil umuru masyiyatan 'ala sadad, thumma waqa'a al-ifsad ba'da dhalik, kana adarru ma yakunu 'ala al-ibad. Fa naha Allah ta'ala 'an dhalik. Beliau menyampaikan, Allah melarang di ayat ini dari berbuat kerusakan di muka bumi dan apa yang bisa memudaratkan setelah adanya perbaikan. Dan sesungguhnya jika perkara-perkara, urusan-urusan termasuk juga alam ini ketika sudah berjalan sebagaimana mestinya, berjalan sesuai dengan kodratnya, lalu ada pengerusakan setelahnya, maka dampaknya akan lebih besar, akan memberikan musibah yang besar, lebih besar dari sebelumnya ketika sebelum ada pengerusakan-pengerusakan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal yang demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima taf'alun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam pedoman yang sudah Allah turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Islam ini, itu semua adalah salah satu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan hukum-hukum, menentukan aturan. Kemaslahatannya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyun hamid. Allah tidak butuh kepada siapapun dan tidak butuh kepada apapun, dan Allah Maha terpuji. Maka sesungguhnya aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam syariat Islam itu adalah wujud kasih sayang Allah, karena kemaslahatannya kembali kepada hamba tersebut. Hanya saja manusia itu dengan segala macam ketamakannya, manusia dengan segala macam kerakusannya, dengan segala macam kezaliman dan juga kelalimannya, dengan segala macam kelalaian dan kelupaannya, seringkali dia abai dari aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dia tidak mau mengikuti, bahkan dia menolak dengan terang-terangan dari aturan-aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang bodoh, yang mana kalau tanpa mengikuti petunjuk dari pencipta alam semesta ini, bahkan manusia akan bisa melukai dirinya sendiri. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai hamba-hamba yang berusaha untuk menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam semua sendi kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma sil ikhwanana fi Sumatra. Allahumma arham mautahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma abri juruhahum. Allahumma awfi ujurahum. Allahumma farij karbahum. Allahumma qdi hawaijahum. Allahumma abdil lahum khairan mimma fatahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana fi jami'i buldanil muslimin ya qawi ya aziz ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.